Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita novel yang berjudul Dewa Kekacauan. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen dan subscribe ya. Tanpa basa-basi lagi kita mulai ceritanya. Seluruh keluarga Li terdiam. Jangankan manusia, hewan kecil sekalipun tak terlihat. Semua orang di keluarga Li sepertinya lenyap begitu saja. Sekarang hanya tersisa kota kosong. Apa yang terjadi? Mengapa semua orang di keluarga Li tiba-tiba menghilang? Mata Li Longsing memerah dan dia tampak gila. Dia ingat terakhir kali dia kembali ke kota, semua orang dari keluarga Li masih di sana. Agar tidak melibatkan keluarga, Li Longsing tidak kembali. Karena yang harus dia hadapi saat itu adalah leluhur kekaisaran dan dekan perguruan tinggi, Wei Feng. Ini baru beberapa hari, jadi mengapa semua orang di keluarga Li menghilang? Itu tidak biasa. Li Longsing dengan cepat bergerak dan mendarat di tanah. Pikiran spiritual menyebar dengan liar dan pencarian yang panik dimulai. Tapi, hasilnya tetap sama. Tidak ada yang tersisa di keluarga Li kecuali rumah yang kosong. Paman Dong. Li Longsing bergerak secepat kilat, bergegas menuju inti keluarga Li. Sesampainya di depan aula samping, dia menendang pintu hingga terbuka tanpa ragu-ragu. Namun, aula itu kosong. Paman Dong, yang awalnya tinggal di sini untuk berlatih dan memulihkan diri, juga menghilang. Mata Li Longsing berkaca-kaca, dia menarik napas dalam-dalam dan menekan perasaan buruk di hatinya. Sambil berpikir, mata kekacauan terbuka dan mengintip ke dalam tanah. Gali 3 kaki ke dalam tanah. Masih tidak ada yang ditemukan. Ah! Li Longsing berteriak di punggungnya dan tiba-tiba terbang ke langit. Menghancurkan atap dan melayang di udara. Leluhur, Li Longsing berteriak keras. Jika leluhur Li Haoxuan masih dalam keluarga Li, dia pasti akan mendengarnya. Namun, tidak ada respon terhadap tangisannya. Bagaimana mungkin keluarga sebesar ini, dengan ribuan orang, menghilang begitu saja seperti tak pernah ada sama sekali? Li Longsing hampir menjadi gila. Keluarga Li pasti mengalami insiden mengejutkan yang tidak diketahui selama ketidakhadirannya. Tapi apa yang terjadi? Untuk sesaat, Li Long sama bersemangatnya dengan pertarungan dan hatinya sama bingungnya dengan mati rasa. Matanya mengamati ke bawah dengan pandangan kosong. Ini adalah tempat di mana dia pernah tinggal ketika dia masih kecil. Dia begitu akrab dengan setiap jengkal tanah di sini. Meskipun dia kemudian pergi ke kota Qingyun, dan tidak kembali selama bertahun-tahun. Namun semuanya masih tetap sama, tidak ada perubahan besar. Tiba-tiba, mata Li Longsing berbinar dan dia terpaku pada arah gunung belakang. Itu adalah tanah leluhur keluarga Li. Tanah leluhur sangat rahasia dan merupakan kawasan terlarang bagi keluarga Li. Terlebih lagi, pertahanannya sangat ketat, bahkan pikiran spiritualnya sendiri tidak dapat masuk dengan mudah. Mungkinkah sesuatu terjadi pada keluarga Li dan leluhur membawa semua orang bersembunyi di tanah leluhur? Memikirkan hal ini, Li Longsing dengan cepat bergerak, dan langsung menuju tujuannya. Jatuh dari langit dan mendarat di pintu masuk tanah leluhur Haosan. Ini adalah dinding batu besar, halus dan rata seperti cermin. Li Longsing mencubit rahasianya dan menunjuknya. Wuss! Tanda di dinding batu tiba-tiba berkedip tajam. Segera, semua rune secara bertahap berputar dan berubah menjadi pintu cahaya semi-ilusi. Li Longsing terjun tanpa ragu-ragu. Cahaya putih muncul di depan matanya. Li Longsing muncul di tanah leluhurnya jauh di bawah tanah. Langit dan bumi gelap gulita, dan dia bahkan tidak bisa melihat jarinya. Mata Li Longsing berkedip-kedip, mengamati inci demi inci. Tak jauh di depan, dia melihat puncak-puncak raksasa berdiri tegak. Di setiap puncak raksasa terdapat banyak loh batu yang didirikan. Itulah batu nisan nenek moyang keluarga Li. Di udara, masih ada gumpalan kemauan yang berkedip-kedip. Li Longsing melompat dan berlari menuju kedalaman tanah leluhurnya. Ayahnya pernah membawanya ketika dia masih kecil. Dia masih ingat dengan jelas bahwa ada sebuah rumah jerami jauh di dalam tanah leluhur. Para leluhur sering duduk di sana untuk mengenang leluhurnya. Sesampainya di tempat tujuan, sebuah rumah jerami yang sepi berdiri di sana di antara pegunungan. Kosong. Leluhur. Li Longsing perlahan mendarat di atap jerami,
mengisi dantiannya dengan energi, dan berteriak dengan suara nyaring. Suaranya seperti guntur, menggelegar ke segala arah. Namun tidak ada respon dari leluhur. Hanya semburan yang bergema di antara pegunungan. Kemana perginya keluarga Li? Li Longsing mengerutkan kening dalam-dalam, melompat turun, dan berjalan ke dalam rumah jerami. Begitu dia melihatnya sekilas, dia merasa sedikit terkejut. Dia melihat sebuah kotak hitam seukuran kepalan tangan terletak di satu-satunya meja batu di rumah jerami itu. Kotak hitam itu tertutup rapat dan ditutupi lapisan tipis debu. Pasti sudah lama di sini. Li Longsing mengambil kotak hitam itu. Setelah sedikit menjelajahi pikiran rohaninya, dia segera melihat petunjuknya. Kotak hitam itu dibuat menggunakan metode rahasia unik keluarga Li, dan hanya dapat dibuka oleh anggota garis keturunan langsung dari keluarga Li. Jika orang luar membukanya dengan paksa, kotak hitam itu akan langsung hancur. Bahkan isi di dalamnya pun akan langsung hancur. Li Longsing mengeluarkan setetes darahnya sendiri dari ujung jarinya dan memercikkannya ke kotak hitam. Kotak hitam itu tiba-tiba bersinar merah. Setelah serangkaian suara dentuman, alat itu menyala. Di dalamnya ada slip batu giok emas. Slip giok jenis itu dimiliki secara eksklusif oleh leluhur Li Haoxuan. Li Longsing berpikir, karena itu adalah batu giok yang ditinggalkan oleh leluhurnya, dia mungkin dapat menemukan sesuatu di dalamnya. Memikirkan hal ini, Li Longsing menarik napas dalam-dalam, dan pikiran spiritualnya masuk dengan tenang. Segera, suara leluhur menggelegar di benaknya. Singer, slip giok ini sengaja disimpan oleh leluhur ketika garis keturunanmu terbangun dan akar spiritualmu pulih. Saat kamu melihat slip giok ini, pasti ada sesuatu yang terjadi pada keluarga Li kita. Dan saat ini, beberapa leluhur harus memberitahumu apa yang terjadi. Kami ditangkap tanpa alasan lain selain potongan giok wali naga di tubuhmu. Iya, itu adalah batu yang telah tergantung di lehermu sejak kamu masih kecil. Liontin giok itu sebenarnya batu giok yang terlihat biasa saja, namun sebenarnya tidak biasa, itu adalah warisan nenek moyang keluarga Li kita. Dikatakan bahwa ada rahasia mengejutkan yang tersembunyi di dalam batu giok itu. Begitu seseorang dalam keluarga dapat memecahkannya, mereka dapat membuat kemajuan pesat dan terbang ke langit, membawa keluarga Li kita mendapatkan kembali kejayaannya. Sayangnya tidak ada seorang pun di keluarga Li kita yang memiliki kemampuan itu karena telah diturunkan dari generasi ke generasi. Sampai di generasimu, ketika kamu kembali dari kota Qingyun, leluhur secara samar-samar menebak bahwa kamu akan bisa memecahkan rahasia Liontin giok. Kalau tidak, mustahil mencapai kemajuan pesat dalam kultivasi dalam waktu singkat. Saat itu, leluhur senang sekaligus khawatir. Untungnya, seseorang di keluarga akhirnya mengetahui rahasia Liontin giok tersebut, dan keluarga tersebut diharapkan dapat direvitalisasi. Yang mengkhawatirkan, ramalan nenek moyang akan segera menjadi kenyataan, yaitu rahasia Liontin giok muncul, dan keluarga berada dalam bencana. Keluarga Li kita pasti akan mengalami bencana. Tapi apa bencana besar itu? Nenek moyang kita tidak menjelaskannya lebih lanjut, dan aku juga tidak tahu. Oleh karena itu, leluhur meninggalkan batu giok itu terlebih dahulu dan menyimpan semua informasi yang dia ketahui di dalamnya. Ingat, tidak ada seorang pun yang bisa mengetahui rahasia Liontin giok itu, bahkan orang terdekat di sekitarmu. Jika tidak, hal itu akan membawa bencana dalam hidupmu. Terlebih lagi, sangat sedikit orang di seluruh keluarga Li kita yang mengetahui rahasia kuali naga giok ini. Kecuali leluhur kita, pemimpin klan saat itu, dan ayahmu, tidak ada lagi orang lain yang tahu. Jadi kami ditangkap karena itu. Kami tidak akan pernah mengungkapkan rahasia batu giok itu sesuka hati. Setelah banyak bicara, leluhur lelah, jadi cukup sampai di sini. Sampai jumpa lagi di masa depan. Leluhur, setelah membaca isi slip giok tersebut, Li Longsing merasa seperti disambar petir. Ternyata nenek moyangnya telah mengantisipasi hari ini. Semua ini terkait dengan Liontin giok yang tergantung di lehernya. Kuali naga giok, apa sebenarnya batu giok ini? Dari mana asalnya?
Mengapa sesuatu terjadi pada keluarga Li setelah rahasia di liontin batu giok diaktifkan? Untuk sesaat, Li Longxing merasa pikirannya semakin bingung. Sepotong giok wali naga ini digantungkan di leher Li Longxing oleh ayahnya, Li Lai, tak lama setelah dia lahir. Belakangan, seiring bertambahnya usia, ia menjadi penasaran dan bertanya kepada ayahnya tentang asal-muasal liontin giok tersebut. Mengapa dia harus membawanya sepanjang waktu, dan mengapa dia tidak boleh terpisahkan? Ayahnya hanya tersenyum dan memberitahunya bahwa liontin giok ini bisa memberinya keberuntungan. Adapun asal-muasal liontin giok tersebut tidak disebutkan. Belakangan, sesuatu terjadi pada orang tuanya, dan dia tidak pernah sempat bertanya. Belakangan, Long Dingyu memang memberinya keberuntungan. Saat dunia di dalam liontin giok terbuka dan lelaki tua misterius dari Kuali muncul, kehidupan Li Longxing telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Dia telah mempelajari kitab suci kekacauan, yang menantang surga dan menguasai banyak trik mematikan. Orang tua itu juga banyak membantunya. Jika bukan karena itu, Li Longxing tidak akan pernah tumbuh setinggi ini secepat ini. Dia hanya tidak menyangka kalau mengaktifkan liontin giok itu justru akan membawa kesialan bagi keluarganya. Ribuan anggota keluarga Li tiba-tiba menghilang dalam semalam, seolah-olah mereka menghilang begitu saja. Termasuk Paman Dong, meskipun leluhur meninggalkan batu giok di tanah leluhur terlebih dahulu. Tapi itu tidak terlalu jelas di dalamnya. Konon ini adalah ramalan nenek moyang, rahasia liontin giok terungkap, dan bencana keluarga akan datang. Adapun apa yang sebenarnya terjadi pada bencana besar itu, apakah itu bencana alam atau bencana akibat ulah manusia, para leluhur juga tidak tahu. Ngomong-ngomong, orang tua dengan liontin giok seharusnya tahu apa yang terjadi. Memikirkan hal ini, Li Longxing segera memancarkan sinar pemikiran spiritual dan memasuki dunia liontin giok. Orang tua, keluar dan temui aku. Li Longxing berteriak keras, kuali di depannya sedikit bergetar, dan sosok lelaki tua itu perlahan muncul. Sialan, ada apa? Kamu datang untuk mengganggu mimpiku. Aku baru saja bermimpi dengan beberapa wanita cantik tanpa pakaian menari-nari di sekitarku. Aku tidak menyangka kamu akan. Lelaki tua itu mendecakkan mulutnya karena ketidakpuasan. Diam, Li Longxing langsung menyela, aku akan menanyakan beberapa pertanyaan. Jika kau dapat menjawabnya, aku akan membantumu menemukan raga jiwa yang menakjubkan untuk kau nikmati di masa depan. Ah, apakah kamu serius tentang ini? Mata orang tua itu tiba-tiba berbinar, dan air liur menetes dari sudut mulutnya. Li Longxing terdiam. Diam-diam dia mengeluh dalam hatinya, lelaki tua ini masih tak tahu malu, dan cabul seperti biasanya. Melihat ekspresi Li Longxing yang berbeda, lelaki tua itu juga menyadari bahwa postur tubuhnya tidak elegan, jadi dia segera mengulurkan tangan untuk menyeka air liur dari sudut mulutnya, berpura-pura menjadi master seperti peri, dan berkata dengan lembut, katakan padaku, jika kau memiliki pertanyaan, tanya saja. Li Longxing langsung ke pokok permasalahan, apakah nama liontin giok ini kuali naga giok? Wajah lelaki tua itu tiba-tiba berubah, tahukah kamu rahasia liontin giok ini? Li Longxing menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu, lalu kenapa kau tahu namanya? Li Longxing berpikir sejenak dan hanya memberitahukan pesan leluhurnya. Itu dia, orang tua itu tiba-tiba menyadarinya dan diam-diam menghela nafas lega. Li Longxing terus bertanya, orang tua, bisakah kamu memberitahuku mengapa ribuan anggota keluarga Liku tiba-tiba menghilang dalam semalam? Setelah mendengar itu, ekspresi orang tua itu tiba-tiba menjadi sangat serius, dan dia bergumam, mereka mengambil tindakan. Siapa mereka? Li Longxing terkejut dan bertanya dengan keras. Orang tua itu menggelengkan kepalanya, maaf, aku belum bisa memberitahumu. Li Longxing sangat marah. Kau harus memberitahuku kali ini, karena bukan hanya semua orang yang hilang kali ini, tetapi juga orang-orang terdekatku. Orang tua itu mengerutkan kening dan berkata dengan malu, tidak. Wajah Li Longxing menjadi gelap dan dia mengancam, jika kau menolak memberitahuku, aku akan segera memutus hubungan dengan liontin giok itu, sehingga kau tidak akan pernah bisa menyerapnya apapun lagi.
Tidak ada harapan untuk memulihkan energi seumur hidupmu. Orang tua itu melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, terserah padamu. Li Longxing terkejut. Bukankah hal itu mengancamnya? Dia tahu, ketika dia menggunakan jurus mematikan ini, di masa lalu dia selalu berhasil. Begitu lelaki tua itu mendengar bahwa sumber energinya akan diputus, dia segera menurut. Tapi apa yang terjadi sekarang? Orang tua itu menatap Li Longxing dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, Xiao Li, sebenarnya aku tidak ingin mengatakan yang sebenarnya padamu, itu semua demi kebaikanmu sendiri. Karena kuali giok naga ini mengandung rahasia besar. Suatu saat jika rahasia ini muncul kembali di dunia, itu akan membawa bencana yang fatal bagimu, dan mungkin akan segera menjadikanmu sasaran kritik publik dan musuh seluruh dunia. Apakah menurutmu dengan kekuatanmu saat ini, bisakah kamu menanggung konsekuensi yang begitu serius? Apa? Seluruh dunia adalah memusuhiku. Li Longxing terkejut. Orang tua itu mengangguk dengan berat, ya, seluruh dunia adalah musuh kita. Li Longxing mengerutkan kening hingga menjadi sosok terbalik dan bergumam, jika liontin giok ini begitu tidak diketahui, mengapa leluhurku meninggalkan pesan kepadaku, dan mengatakan bahwa batu giok ini dapat dikendalikan olehku. Bisakah keluarga Li mendapatkan kembali dirinya yang dulu? Orang tua itu berpikir sejenak dan menjelaskan, segala sesuatu di dunia ini memiliki dua sisi. Batu giok ini memang sangat tidak menyenangkan bagimu sekarang. Begitu rahasianya terbongkar bocor, itu akan membunuhmu. Tapi batu giok ini juga bisa memberimu manfaat besar. Li Longxing tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya ketika mendengar itu, kau hanya membicarakan dirimu sendiri kan? Tanpa diduga, lelaki tua itu menggelengkan kepalanya, tidak, aku hanyalah sisa jiwa di liontin giok. Tidak banyak yang bisa membantumu. Keberuntungan sebenarnya bergantung pada orang-orang itu sendiri di masa depan. Tentu saja, premisnya adalah orang-orang itu masih hidup, atau mereka masih memiliki keturunannya tetap ada di dunia. Selama kamu bertemu mereka, mereka akan memberimu bantuan tanpa akhir. Siapa mereka? Li Longxing bingung. Orang tua itu merenung untuk waktu yang lama, dan kemudian menjawab, aku dapat memberitahumu, mereka semua adalah orang yang setia kepada pemilik liontin giok ini, atau bawahannya, atau pelayannya. Hati Li Longxing tergerak, maksudmu, liontin giok ini dulunya adalah milik pemimpin kekuatan super tertentu, dan liontin giok ini adalah simbol identitasnya. Begitu mantan bawahan atau budak melihatnya, mereka akan mengenali identitasku dan memberiku bantuan besar. Haha, ternyata anak kecil bisa diajari. Lelaki tua itu mengelus jenggotnya dan tertawa. Li Longxing memecahkan kaserole dan bertanya, bisakah kau memberitahuku, apa nama kekuatan itu? Orang tua itu menggelengkan kepalanya, belum saatnya. Li Longxing tidak bisa menahan diri untuk tidak memelototinya, apa-apaan ini bukankah maksudmu mereka bisa memberiku bantuan yang besar? Mengapa kau tidak memberitahuku? Orang tua itu menjawab, karena waktunya belum tiba. Kapan waktunya tiba? Rahasianya jangan sampai bocor. Aku. Li Longxing hampir mengamuk dan ingin memberikan pukulan keras kepadanya dan menghajarnya hingga menjadi bola sampah. Apa-apaan ini? Dia menolak untuk mengatakan apapun, jadi bagaimana dia bisa menemukan pengikut setia penguasa liontin giok ini? Orang tua itu sepertinya bisa melihat apa yang dipikirkan Li Longxing, dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, mereka secara alami akan mendatangimu ketika saatnya tiba. Li Longxing terdiam. Bukankah ini seperti mengatakan sesuatu dengan sia-sia? Karena lelaki tua itu menolak mengatakan apapun, Li Longxing tidak lagi memaksanya. Dia mengubah topik pembicaraan, kalau begitu, bisakah kau memberitahuku, apakah nyawa ribuan anggota keluarga Li Ku akan berada dalam bahaya setelah dibawa pergi? Orang tua itu berpikir sejenak dan bergumam, menurut pendapatku, anggota klanmu akan baik-baik saja untuk saat ini, karena alasan mengapa mereka mengambil tindakan adalah demi kuali giok naga. Selama rahasia kuali giok naga tidak diketahui oleh mereka, anggota klanmu akan aman. Apa yang mereka mau dengan menggunakan anggota klanku untuk mengancam? Li Longxing bertanya.
Orang tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya ketika mendengar itu. Apa yang kau pikirkan? Dengan kekuatan sampahmu saat ini, apakah mereka perlu menggunakan klanmu untuk mengancammu? Mereka hanya ingin mendapatkan rahasia kuali giok naga dari sukumu. Dengan kata lain, selama mereka tidak mengetahui bahwa kuali giok naga ada bersamamu, tidak akan terjadi apa-apa pada klanmu. Sebaliknya, jika rahasianya bocor, maka klanmu tidak akan tersisa. Oleh karena itu, di masa depan, lindungi kuali giok naga dengan hati-hati dan cobalah untuk membuat orang-orangmu hidup lebih lama. Apa-apaan itu? Li Longsing tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk ketika dia mendengar itu. Baiklah nak, aku sudah memberitahumu semua yang bisa kukatakan sekarang, kamu boleh pergi. Orang tua itu melambaikan tangannya dan memberi perintah untuk mengusir Li Longsing. Kau benar-benar tidak bisa memberitahuku siapa mereka. Li Longsing masih menolak menyerah. Orang tua itu mengangguk, maaf, tapi aku tidak mungkin memberitahumu. Li Longsing menggelengkan kepalanya, dan pikiran rohaninya dengan cepat keluar dari dunia liontin batu giok. Dia duduk diam di bangku batu dan berpikir keras. Meski lelaki tua itu tidak mengatakan banyak hal dengan jelas, melalui sindirannya sendiri, rahasia tentang liontin giok itu sebenarnya terungkap. Liontin giok ini pernah memiliki pemilik yang sangat kuat dan mengagumkan. Dia menciptakan kekuatan besar dengan banyak orang kuat di bawah komandonya. Dan liontin giok ini adalah simbol statusnya, selama mantan bawahannya atau keturunan bawahannya melihatnya, mereka akan setia melayani pemilik liontin giok saat ini. Meski itu Li Longsing, namun, lelaki tua itu menolak menyebutkan nama-namanya. Ini juga berarti bahwa kekuatan yang diciptakan oleh pemilik liontin giok di masa lalu, sekarang harus menjadi tabu di daratan. Setelah terekspos, itu akan menarik banyak orang kuat untuk memburunya. Seperti kata pepatah, semua orang di dunia adalah musuh. Selain itu, ada kekuatan musuh yang sangat kuat yang diam-diam mengejar rahasia liontin giok. Kali ini, ribuan anggota keluarga Li menghilang dalam semalam, itu adalah ulah kekuatan musuh yang kuat. Adapun siapa pemilik kekuatan ini, orang tua itu juga tidak mengatakannya. Li Longsing menilai dari ekspresi dan perilaku lelaki tua itu bahwa bukan karena dia tidak ingin mengatakannya, tetapi dia tidak berani mengatakannya. Ini juga menunjukkan bahwa lelaki tua itu mewaspadai kekuatan musuh di dalam dirinya. Dia bahkan tidak berani menyebutkan nama kekuatan itu. Dia khawatir orang dari kekuatan musuh yang kuat akan menggunakan semacam metode rahasia yang menentang surga untuk menelusuri hubungan sebab akibat antara langit dan bumi. Meskipun ini hanya tebakan Li Longsing sendiri, tapi dunia ini begitu besar dan penuh keajaiban. Jika kekuatan musuh itu benar-benar menakutkan, bukanlah tidak mungkin. Rahasia mengejutkan apa yang kau sembunyikan. Li Longsing melepas liontin giok yang tergantung di lehernya, memegangnya di tangannya dan menggosoknya dengan hati-hati, mengamati dengan penuh perhatian. Dia mengamatinya lama sekali, tapi tidak ada petunjuk sama sekali. Liontin giok itu memiliki penampilan yang tidak menarik, tetapi samar-samar terlihat bahwa liontin itu ditutupi dengan rune kuno yang tak terhitung jumlahnya saling bersilangan. Tapi apa arti rune itu? Li Longsing tidak dapat memahaminya. Itu bukanlah larangan, atau sebuah kata di daratan, tapi sesuatu yang mirip dengan jimat menggambar hantu. Apa-apaan ini? Kepalaku sakit sekali. Li Longsing menghela nafas diam-diam dan menggantungkan liontin giok di lehernya lagi. Setelah memikirkannya, pikirnya, dan seberkas energi kacau diam-diam membungkus liontin giok itu. Dengan cara ini, akan sulit bagi orang yang tidak cukup kuat untuk memata-matainya. Li Longsing menemukan bahwa dia telah terlibat dalam pusaran yang besar dan kompleks. Dan pusaran ini disebabkan oleh mantan pemilik liontin giok. Setelah dia mendapatkan liontin giok ini dan berhasil mengaktifkannya, dia jatuh ke dalam pusaran ini tanpa disadari, dan terlibat dalam sebab dan akibat dari mantan pemilik liontin giok tersebut. Sekalipun dia ingin keluar, dia tidak bisa. Gara-gara liontin giok ini, ribuan anggota keluarga Li ditangkap, termasuk Paman Dong. Li Longsing bisa mengabaikan yang lain, tapi Paman Dong harus diselamatkan.
Dia ingat ketika dia dengan kejam diantar ke kota Qingyun oleh keluarganya, dan hanya Paman Dong yang menemaninya. Tanpa Paman Dong, dia akan dibunuh oleh paman kedua dan putranya. Dalam benak Li Longsing, semua anggota klan tidak sepenting Paman Dong. Namun, karena leluhurnya kemudian memperlakukannya dengan baik, Li Longsing tidak keberatan menyelamatkan mereka ketika dia menyelamatkan Paman Dong. Namun, sekarang dia bahkan tidak tahu siapa kekuatan musuh itu, bagaimana dia bisa menyelamatkan orang. Orang tua itu menolak mengatakan yang sebenarnya. Li Longsing juga bisa memahaminya. Karena kekuatannya saat ini masih terlalu lemah. Jika tidak ada kekuatan yang cukup. Bahkan jika dia tahu siapa kekuatan musuh ini, Li Longsing tidak akan berdaya. Pertama, hal itu akan sangat merusak kepercayaan diri Li Longsing, yang dapat menyebabkan dia depresi dan tidak akan meningkat. Kedua, ketika Li Longsing mengetahui kebenaran, dia pasti akan mengungkapkan petunjuk tanpa terlihat dan diperhatikan oleh kekuatan musuh. Saat itu, hidupnya akan terancam. Apa yang dilakukan lelaki tua itu sebenarnya adalah untuk melindunginya dengan samar. Alasan terbesarnya adalah Li Longsing tidak cukup kuat sekarang. Jika dia cukup kuat, mengapa orang tua itu harus begitu takut? Memikirkan hal ini, Li Longsing mau tidak mau mengepalkan tinjunya dan berteriak, "Kekuatan, aku ingin kekuatan yang kuat." Raungannya menyebar ke seluruh tanah leluhur keluarga Li. Li Longsing tiba-tiba berdiri dan langsung mengambil keputusan. Dia tidak bisa lagi tinggal di tempat kecil seperti negeri Yan. Dia ingin keluar dan menghasilkan banyak kemajuan. Temukan harta yang cukup dan tingkatkan kekuatan secepat mungkin. Maka orang tua itu akan mengatakan yang sebenarnya padanya. Saat dia tahu kekuatan musuh, dia bisa membuat target yang jelas dan menyelamatkan Paman Dong dan yang lainnya. Memikirkan hal ini, Li Longsing bergerak, tiba-tiba melompat ke udara, dan terbang menuju luar tanah leluhurnya. Setelah meninggalkan tanah leluhurnya, Li Longsing langsung menuju akademi pertempuran. Sesampainya di langit di atas akademi, dia menyapu pikirannya dan menemukan bahwa Tan Qian dan yang lainnya semuanya berada di istana tempat mereka tinggal. Wakil Presiden Li Chengsun juga ada di sana. Jadi dia bergerak dan langsung menuju tujuannya. Ia jatuh dari langit dan mendarat di halaman. Tan Qian dan yang lainnya di aula melihat Li Longsing dan segera berdiri untuk menyambutnya. Li Chengsun adalah orang pertama yang berbicara, "Xiao Li, kamu sudah tahu apa yang terjadi dengan keluarga Li kan?" Li Longsing mengangguk dan bertanya, "Wakil Presiden Li, kapan ini terjadi?" Li Chengsun menjawab, "Kemarin siang." Kemarin siang, Li Longsing tidak bisa menahan amarah ketika mendengar ini. Dia menarik napas dan bergumam, "Di siang hari bolong, ribuan anggota keluarga Li Ku tiba-tiba menghilang tanpa meninggalkan jejak apapun." Li Chengsun mengangguk dengan berat, "Kemarin siang, saya tiba-tiba menerima laporan dari seorang murid akademi, mengatakan bahwa sesuatu terjadi pada keluarga Li, jadi saya bergegas ke sana sesegera mungkin. Apa yang saya lihat adalah sebuah rumah kosong. Saya terkejut dan segera mengirim murid-murid dari akademi untuk menyelidiki. Pada akhirnya, saya mengetahui bahwa orang pertama yang mengetahui masalah ini adalah seorang pria dari luar kota, seorang alkemis. Orang itu mendengar bahwa keluarga Li adalah keluarga alkimia yang kuat di zaman kuno, jadi dia ingin bergabung dengan keluarga Li dan mempelajari keterampilan alkimia. Tanpa diduga, ketika dia memasuki keluarga Li, dia menemukan tempat itu kosong dan tidak ada seorang pun di sana. Li Longsing mendengarnya terdiam. Dilihat dari cerita Li Chengsun, kekuatan musuh yang menangkap ribuan anggota keluarga Li sangatlah menakutkan. Mampu menangkap begitu banyak orang secara diam-diam di siang hari bolong bukanlah itu sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh orang biasa. Setidaknya, pihak lain juga merupakan petapa super alam Shenzang atau bisa disebut alam harta ilahi. Kalau tidak, mustahil baginya untuk menangkap begitu banyak orang dalam sekejap tanpa membuat khawatir para petapa di ibu kota kekaisaran kerajaan Yan. Melihat Li Longsing terdiam, Li Chengsun bertanya dengan ragu, "Xiao Li, tahukah kamu siapa yang melakukan ini?" Li Longsing tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, "Aku tidak tahu."
Yan Ruyu tiba-tiba mengedipkan matanya dan bertanya dengan santai, apakah semua ini yang dilakukan Raja Xinjiang Selatan? Hati Li Longsing tergerak, ya, mengapa dia melupakannya? Orang itu menculik orang tuanya di masa lalu karena kuali giok naga. Mungkin, Raja Xinjiang Selatan memiliki kekuatan musuh itu. Hanya Raja Xinjiang Selatan yang berani menangkap ribuan orang dalam sekejap dan diam-diam. Raja Xinjiang Selatan. Mata Li Longsing bersinar dengan niat membunuh. Jika masalah ini benar-benar dilakukan oleh Raja Xinjiang Selatan, maka tidak akan mudah untuk ditangani. Dia kebetulan menyelesaikan masalah lama dan baru dengannya. Sayangnya, Li Longsing kali ini salah menebak. Belakangan, ketika dia menghadapi Raja Xinjiang Selatan, Li Longsing menemukan bahwa segala sesuatunya jauh lebih rumit dari yang dia bayangkan. Namun, Li Longsing tidak akan menemui Raja Xinjiang Selatan untuk saat ini. Karena kekuatannya saat ini masih lemah, percuma pergi ke sana. Dia tidak hanya tidak bisa menyelamatkan orang tuanya dan menemukan kebenaran, dia juga akan terperangkap di sana. Li Longsing tidak berkembang selama bertahun-tahun, jadi tentu saja dia tidak mau menunggu lebih lama lagi. Ketika dia cukup kuat, belum terlambat untuk menemui Raja Xinjiang Selatan untuk menyelesaikan masalah. Memikirkan hal ini, Li Longsing memandang Yan Ruyu dan bertanya, "Xiao Ru, apakah kamu tahu tempat manapun di Xinjiang Selatan di mana dapat dengan cepat melangkah ke alam Shenzang?" Li Longsing sekarang berada di alam Istana Dao, dan selanjutnya levelnya adalah alam Shenzang. Dengan latar belakangnya, selama ia memiliki cukup keberuntungan, bukan tidak mungkin bisa cepat maju ke tahap berikutnya. Yan Ruyu berpikir serius setelah mendengar itu. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan suara keras, "Jika kamu ingin cepat maju ke alam harta ilahi, ada satu tempat yang paling cocok, dan itu adalah reruntuhan kuno yang baru ditemukan di Linzhou." Berbicara tentang itu, dia berhenti sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Namun, tempat itu tidak dapat diakses, jadi kita tidak boleh masuk. Mengapa? Yan Ruyu menjelaskan, monumen itu lahir sebulan yang lalu. Konon pada hari kelahirannya, orang aneh mengguncang langit, menimbulkan sensasi di seluruh Xinjiang Selatan. Di bawah penglihatan yang mengejutkan itu, semua kekuatan di Xinjiang Selatan hilang ke sana satu demi satu. Setelah beberapa pertempuran hidup dan mati, monumen tersebut akhirnya diduduki oleh 3 kekuatan besar. Mereka berada di bawah komando Raja Xinjiang Selatan. Kekuatan dari 3 kekuatan besar, serta Sekte Zandao dan Pulau Dewa Laut. Sekarang ini situs kuno telah menjadi domain pribadi 3 kekuatan besar. Tak seorang pun dari kekuatan lain dapat menginjakkan kaki di sana tanpa izin. Pelanggar akan dibunuh tanpa ampun. Li Longsing sedikit mengernyit. Sambil mengerutkan kening, dia bertanya dengan bingung. "Bukankah kamu berlatih dalam pengasingan pada saat itu? Bagaimana kamu bisa mengetahuinya dengan jelas?" Yan Ruyu menjelaskan sambil tersenyum, "Aku memang sedang dalam pengasingan pada saat itu, tetapi ketika aku dalam pengasingan, aku memerintahkan orang-orang dekatku untuk mengintai setiap saat, mereka harus mencatat informasi penting dari dunia luar, dan kemudian meletakkan slip giok di pintu ruang rahasia. Sebulan yang lalu, aku menjadi gila dan baru saja menerima informasi itu." Li Longsing tiba-tiba menyadari. Diam-diam dia berpikir apa yang harus dilakukan Yan Ruyu ini semuanya ternyata kedap air. Pantas saja dia mampu mengembangkan Sekte Hehuan sedemikian rupa di usia yang begitu muda. Meskipun sayangnya Sekte Hehuan pada akhirnya dihancurkan oleh Pulau Dewa Laut. Tapi dia tidak bisa menyalahkannya. Bagaimanapun, Pulau Dewa Laut sangat kuat sehingga Sekte Hehuan hanyalah sampah. Saat Li Longsing sedang berpikir dalam-dalam, Yan Ruyu bertanya sambil tersenyum, "Bukankah kamu baru saja maju ke alam Istana Dao, dan kamu sudah memikirkan tentang alam harta karun ilahi?" Li Longsing mengangguk. Yan Ruyu menggelengkan kepalanya, "Itu tidak mudah. Itu tergantung pada usahanya." Li Longsing berkata dengan percaya diri. Yan Ruyu tersenyum pahit dan berkata, "Kakak Li, kamu menganggap alam harta karun ilahi terlalu sederhana. Tidak mudah untuk maju ke alam harta karun ilahi dengan mudah." "Oh, mengapa demikian?"
Apakah ada misteri dalam alam harta karun ilahi? Li Longsing bertanya dengan ragu. Karena dia baru saja memulai jalur kultivasi belum lama ini, Li Longsing tidak tahu banyak tentang itu. Orang tua yang tidak bisa diandalkan itu tidak menjelaskan lebih lanjut. Jadi Li Longsing juga tahu sedikit tentang alam harta karun ilahi, tetapi dia tidak memahami hal-hal yang lebih dalam. Yan Ruyu tersenyum tipis dan menjelaskan secara detail, alam harta ilahi, seperti namanya, adalah ketika seorang petapa mencapai alam istana Tao tingkat 9, dia memisahkan dan membentuk sinar jiwa, dan mengintegrasikannya ke dalam istana Tao, jadi bahwa kekuatan tempurnya meroket. Dan jiwa ilahi yang dibentuk oleh benang setara dengan diri yang lain. Kekuatan jiwa ilahi baru itu memiliki tingkatan tinggi dan rendah. Oleh karena itu, alam harta ilahi dibagi menjadi 4 tingkatan, kelas atas, kelas tinggi, kelas menengah, dan kelas rendah. Alam harta karun ilahi kelas atas adalah yang paling kuat, sebanding dengan puluhan petapa harta karun ilahi tingkat rendah. Sebelum dia selesai berbicara, Li Longsing sedikit mengernyit dan menyela, "Tunggu sebentar, kamu mengatakan bahwa harta ilahi para petapa dibagi ke dalam tingkatan yang berbeda." Yan Ruyu tersenyum dan mengangguk, "Ya, alasan mengapa aku mengatakan tidak mudah untuk maju ke alam harta karun ilahi adalah karena levelnya yang berbeda-beda. Jika dia ingin maju ke alam harta karun ilahi biasa, tentu saja tidak terlalu merepotkan, tetapi tidak mudah untuk maju ke alam harta karun ilahi tingkat yang lebih tinggi. Aku pikir, Kakak Li, kamu tidak hanya ingin menjadi petapa harta ilahi biasa bukan?" Li Longsing berseru tanpa ragu, "Tentu saja tidak. Bagaimana dia bisa berharap menjadi petapa alam harta ilahi biasa ketika dia memiliki akar spiritual yang tiada taranya dan telah mempraktikkan kitab suci kekacauan yang menantang surga? Jika dia benar-benar tidak memiliki pengejaran, bukankah begitu menyia-nyiakan bakatnya sendiri?" Memikirkan hal itu, Li Longsing bertanya dengan ragu, "Lalu bagaimana aku bisa naik ke level teratas?" Yan Ruyu menggelengkan kepalanya, "Jangan pernah berpikir tentang alam harta karun ilahi kelas atas itu. Itu adalah keberadaan yang legendaris, karena untuk mencapai tingkat harta karun ilahi kelas atas, persyaratannya terlalu tinggi, dan kamu harus menemukan surga. Yang dimaksud adalah cairan harta karun ilahi tingkat atas. Sangat disayangkan bahwa tingkat cairan ilahi tersebut telah lama menjadi keberadaan yang legendaris, dan sulit menemukannya dengan mudah di seluruh benua. Cairan ilahi tingkat surgawi. Apa itu?" Li Longsing mengusap keningnya. Tiba-tiba dia merasa bahwa dia hanyalah seorang pemula di jalur kultivasi. Dia merasa tidak tahu apa-apa. Tapi itu tidak bisa disalahkan padanya. Yang disalahkan hanya pada orang tua yang tidak memenuhi syarat itu. Sejak dia mengajarinya setelah membaca kitab suci kekacauan, dia menjadi lepas tangan dan mengabaikannya. Metode spesifik kultivasi bergantung pada Li Longsing sendiri, langkah demi langkah. Yan Ruyu menjelaskan sambil tersenyum, "Itu cairan harta karun ilahi tingkat surga, itu adalah gumpalan aura yang ditinggalkan oleh para petapa di alam harta ilahi setelah kematian mereka. Seiring waktu, ia menyerap esensi matahari, bumi, matahari dan bulan dan perlahan-lahan terbentuk. Semakin tinggi kekuatan petapa yang meninggal selama hidupnya, dan semakin lama auranya ada, semakin tinggi tingkat cairan harta karun ilahi yang terbentuk. Tingkat tertinggi adalah cairan harta karun ilahi tingkat surga itu." Tan Qian dan wanita lain mendengarnya dan mengatakan sesuatu, dan tidak bisa menahan nafas, ternyata itu adalah aura petapa setelah kematiannya. Mereka tidak tahu banyak tentang cairan ilahi ini. Hanya Xiao Yu yang tidak menunjukkan emosi apapun. Karena dia sudah meminum cairan ilahi itu. Atau mengambil sebagian dari cairan harta karun ilahi kelas menengah. Namun, cairan harta karun ilahi yang dia ambil adalah aura iblis besar dari klan rubah yang meninggal di punggung Bukit Jueming, dan tidak cocok untuk petapa manusia. Yan Ruyu mengangguk dan berkata dengan nada bercanda, "Jangan kaget. Jika sayangnya kita mati saat melangkah ke alam harta karun ilahi, suatu hari kita akan berubah menjadi cairan harta karun ilahi untuk generasi mendatang." Li Longsing tetap diam. Yan Ruyu benar, dia berpikir bahwa alam harta karun ilahi terlalu sederhana.
Ternyata banyak sekali misteri untuk maju ke alam harta karun ilahi. Jika dia ingin menjadi kuat, dia harus terlebih dahulu menemukan cairan harta karun ilahi bermutu tinggi sebelum dia dapat menciptakan jiwa bermutu tinggi yang baru. Jika tidak, dia hanya dapat maju ke alam harta karun ilahi biasa dan kehilangan semua orang. Itu adalah sesuatu yang benar-benar tidak dapat diterima oleh Li Longsing. Bayangkan saja jika dia, dengan akar spiritual yang tiada taraf, baru saja dipromosikan menjadi petapa alam harta ilahi biasa. Suatu hari, dia bertemu dengan seorang petapa dengan akar spiritual yang lebih rendah, tetapi dia dipromosikan ke alam harta karun ilahi tingkat tertinggi. Pada saat itu, bukankah dia akan dihabisi tanpa ampun oleh pihak lain? Dalam hal ini, bagaimana dia bisa menyelamatkan harga dirinya? Li Longsing bergidik saat memikirkan hal itu. Ini seperti dibagikan kartu yang bagus, tetapi pada akhirnya dia mengalahkannya hingga berkeping-keping. Itu adalah sesuatu yang benar-benar tidak dapat ditoleransi oleh Li Longsing. Bahkan jika tidak ada harapan untuk mencapai alam harta karun ilahi kelas atas, dia akan tetap bergerak menuju kelas menengah atau kelas tinggi. Jangan berusaha menjadi yang terbaik, tapi berusahalah menjadi lebih baik. Ini seperti meletakkan fondasinya. Hanya dengan meletakkan dasar yang kokoh kita dapat berlayar dengan lancar dan bernyanyi dengan gembira di masa depan. Li Longsing tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Yan Ruyu sebelumnya, jadi dia bertanya dengan ragu, kamu bilang jika ingin maju ke alam harta ilahi. Keruntuhan kuno yang baru ditemukan di Linzu adalah tempat terbaik, tapi apakah ada cairan harta karun ilahi di sana? Yan Ruyu tersenyum dan mengangguk. Menurut informasi yang aku terima, memang ada sejumlah besar cairan harta karun ilahi di reruntuhan kuno itu. Yang pertama masuk adalah pasukan di bawah komando Raja Xinjiang Selatan, dan mereka memperoleh keuntungan paling banyak. Aku sebenarnya mendapat satu cairan harta karun ilahi tingkat tinggi dan dua cairan harta karun ilahi tingkat menengah. Justru karena ada sejumlah besar cairan harta karun ilahi di dalamnya, sehingga semua tidak mampu mendapatkannya, ragu-ragu menggunakan pikiran mereka untuk masuk. Dan sayangnya, sekarang mereka telah diduduki oleh tiga kekuatan besar, sulit bagi orang biasa untuk masuk. Li Longsing tergerak ketika mendengar itu, lalu apakah orang-orang dari tiga kekuatan besar masih mencari peruntungan di dalam? Ya, setelah menduduki monumen, orang-orang dari tiga kekuatan besar akan masuk terus-menerus, mencari segala macam hal baik di dalam. Mata Li Longsing menjadi dingin, baiklah, ayo pergi ke reruntuhan kuno itu. Walaupun ada pasukan di bawah komando Raja Xinjiang Selatan dan orang-orang dari Pulau Dewa Laut di sana. Seperti kata pepatah, musuh akan sangat iri ketika mereka bertemu. Ketika saatnya tiba, dia tidak keberatan membunuh banyak orang di sana dan memberi pelajaran pada kedua kekuatan besar itu. Tentu saja target utamanya adalah cairan harta ilahi. Meskipun dia baru saja memasuki alam istana Dao belum lama ini, dengan pengetahuannya yang mendalam, seharusnya tidak sulit untuk maju ke alam istana Dao tingkat ke-9. Jika kita tidak mempersiapkan diri sejak dini dan mengambil tindakan pencegahan, bagaimana kita akan maju ke alam harta karun ilahi di masa depan? Bagaimanapun, cairan harta karun ilahi harus didapatkan terlebih dahulu. Tanpa cairan harta karun ilahi, dia harus tinggal di alam istana Dao selama sisa hidupnya dan tidak bisa maju satu inci pun. Kecuali jika mereka adalah petapa yang tidak memiliki tujuan, mereka tidak membutuhkan cairan harta karun ilahi dan hanya maju ke alam harta karun ilahi biasa. Tetapi jika dia melakukan itu, dia pasti akan dihabisi tanpa ampun oleh petala alam harta ilahi kelas menengah, kelas tinggi, atau kelas atas. Sekalipun dia berhasil maju, pada akhirnya dia tetap akan menjadi sampah. Jika dia tidak menemukan cairan harta karun ilahi yang tepat, Li Longsing lebih memilih tinggal di alam istana Dao selamanya daripada terburu-buru maju ke alam harta karun ilahi. Tentu saja, sekarang dia masih agak jauh dari alam harta karun ilahi. Hal yang paling mendesak adalah pergi dan menemukan keberuntungan yang cukup dan cairan harta karun ilahi yang tepat. Dalam perjalanan, dua kekuatan besar, Raja Xinjiang Selatan dan Pulau Dewa Laut, harus mendapat pukulan telak.
Beritahu mereka bahwa mereka tidak mudah untuk diganggu. Dulu, dua kekuatan besar tersebut terus mengirimkan orang untuk membunuhnya. Tidak sopan jika tidak membalas. Li Longsing bukanlah seorang guru yang hanya menanggung ketidakadilan. Sekarang dia tidak bisa membunuh Raja Xinjiang Selatan, dan Gu Jingyun, bahkan tetua Pulau Dewa Laut, tapi dia bisa membunuh sekelompok orang mereka. Potong sirip ekornya secara perlahan, dan akhirnya berikan pukulan yang fatal. Mendengar bahwa Li Longsing ingin pergi ke tempat bersejarah Linzu, Yan Ruyu berpikir sejenak dan mengangguk dengan berat, baiklah, ayo pergi ke Linzu. Dia sekarang berada di alam istana Tao tingkat ke-7. Tapi dia belum pernah menemukan cairan ilahi yang cocok. Meskipun dia melakukan perjalanan ini, ada banyak krisis. Namun kekayaan ditemukan dalam bahaya. Bagaimana dia bisa bersedia melakukannya tanpa mengambil risiko? Li Longsing melirik Tan Qianqian dan para gadis. Mereka pun berkata, Tan Qianqian adalah orang pertama yang berkata, Kakak Li, aku ikut denganmu. Ayo pergi juga. Xie Mengting dan Xiao Yu berkata serempak. Hua Yumei bertanya dengan lemah, Instruktur Li, bolehkah aku pergi bersamamu? Li Longsing berpikir sejenak dan berkata dengan sungguh-sungguh, perjalanan ini penuh bahaya, kuharap semua orang akan memikirkannya lagi. Kakak Li, mulai sekarang kemanapun kamu pergi, aku pun akan pergi. Tan Qianqian berkata dengan tegas. Xie Mengting, Xiao Yu dan Hua Yumei mengangguk dengan cara yang sama. Li Longsing membuat keputusan akhir, baiklah, ayo kita berangkat ke Linzu. Li Chengsun menghela nafas, Xiao Li, Qianqian, perjalanan ini berbahaya dan tidak dapat diprediksi. Saya harap kalian berpikir dua kali sebelum melanjutkannya. Faktanya, Li Chengsun sudah mengetahui tentang situs bersejarah Linzu. Tapi dia tidak mengungkapkan sepatah kata pun kepada dunia luar dan tidak mengizinkan siapapun dari akademi pergi. Hanya karena terlalu berbahaya di sana. Tidak hanya banyak bahaya di reruntuhan kuno, tetapi di luar reruntuhan kuno, ada juga 3 negara adidaya yang menjaga pulau itu, Sekte Zandao, dan Raja Perbatasan Selatan. Sama sulitnya dengan mendaki langit untuk masuk. Secara khusus, Li Longsing dan Tan Qianqian masih berseteru dengan Pulau Dewa Laut. Jika mereka terburu-buru, bukankah dia akan menjebak diri mereka sendiri? Li Longsing tersenyum dan berkata, jangan khawatir Wakil Presiden Li, kami tidak akan bertindak impulsif. Jika kami benar-benar tidak bisa masuk, hal terburuk yang bisa kami lakukan adalah tidak masuk. Jaga dirimu baik-baik. Pada titik ini, dia berhenti sejenak dan berkata, ingat, Akademi Perang Daoyang Wuo akan selalu menjadi rumahmu. Jika kamu tidak bahagia di luar, kamu dapat kembali kapan saja. Baik Wakil Presiden Li. Li Longsing juga merasakan sesuatu di dalam hatinya, suatu sentuhan emosi. Ayo pergi, aku akan memberimu tumpangan. Di bawah pengawalan Li Chengsun, semua orang segera meninggalkan Akademi Pertempuran. Mulai dari sekarang, dibutuhkan setengah bulan perjalanan untuk ke Linzu. Semua orang makan dan tidur sepanjang perjalanan dan langsung menuju ke tujuan. Di pagi hari pada hari ke-10, Yan Ruyu berteriak, berhenti. Ada apa? Li Longsing bertanya dengan ragu. Yan Ruyu tersenyum tipis, menunjuk ke kota kuno Weiwei di depannya dan berkata, Kakak Li, tahukah kamu di mana itu? Li Longsing mengangguk, saya tahu, ada apa dengan ibu kota kerajaan Feng? Yan Ruyu berkata sambil tersenyum, angin ini saat di kota Akademi Pertempuran, ada juga altar bawah tanah, menyembunyikan roh-roh darah, aku pikir kamu pasti telah mengembangkan kekuatan magis khusus pemurnian tubuh, roh-roh darah itu akan sangat berguna bagimu, mengapa tidak mengambilnya? Mata Li Longsing berbinar ketika dia mendengar itu, apakah roh darah itu adalah karya Raja Xinjiang Selatan? Ya, Wakil Presiden Akademi Perang Feng Guo adalah mata-mata yang ditanam oleh Raja Xinjiang Selatan untuk membantunya menangani masalah itu. Li Longsing menjawab tanpa ragu-ragu, kalau begitu ayo kita ambil. Esensi roh darah memang sangat berguna baginya. Setelah mengambil esensi roh darah terakhir kali, kekuatan magis pemurnian tubuh Li Longsing telah mencapai puncak alam pemurnian otot. Hanya ada satu langkah tersisa untuk memasuki pemurnian darah berikutnya.
Pada saat itu, setelah dipromosikan, dia akan mampu meninju seorang petapa di alam istana Dao tingkat kelima dengan satu pukulan. Sekarang dia telah meningkatkan kekuatan pemurnian tubuhnya dan dapat memberi Raja Xinjiang Selatan kesempatan untuk menyerang. Bagaimana Li Longsing bisa menyerah melakukannya? Setelah berdiskusi, semua orang langsung menuju ibu kota kerajaan Feng. Li Longsing bertanya sambil berjalan, "Xiao Ru, tahukah kamu apa yang dilakukan Raja Selatan Xinjiang inginkan dengan roh darah ini?" Yan Ruyu menjawab, "Menurut informasi yang diperoleh penjaga rahasia sekte kami, Raja Xinjiang Selatan sedang mempraktikkan kekuatan magis pemurnian tubuh yang sangat istimewa, yang membutuhkan esensi darah dalam jumlah besar. Namun, cara biasa tidak dapat memuaskannya, sehingga ia mulai mendirikan akademi perang di berbagai negara. Lagi pula, mereka yang bisa masuk akademi semuanya adalah pemuda jenius dari seluruh dunia. Mereka memiliki vitalitas dan darah yang kuat, dan bisa membuat roh darah menjadi master secepat mungkin." Li Longsing terkejut, berapa banyak negara yang memiliki akademi perang? Yan Ruyu mengangguk, keduanya. Petik 2. Pencuri tua. Li Longsing mengutuk dengan getir. Pencuri tua Raja Xinjiang Selatan benar-benar bukan apa-apa. Demi keuntungannya sendiri, dia tidak ragu-ragu untuk mengorbankan banyak siswa yang tidak bersalah. Dalam hal ini, dia akan mengambil keuntungan dulu. Dia tidak boleh membiarkan itu pencuri tua itu mendapatkan keinginannya.